Untuk melanjutkan pelajaran kita menyikapi tentang konflik yang sedang terjadi antara Israel, Hamas, Palestina, biarlah setiap kita bersikap dewasa dengan kita tetap punya hati yang dingin, tidak emosi, serta menjaga kesatuan. Boleh saja kita berbeda, ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Palestina. Tentunya kita mendoakan perdamaian bagi Israel dan Palestina. Dan jangan hanya kita berdoa minta perdamaian, tetapi tunjukkanlah sikap untuk kita mau berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mungkin kita berbeda pendapat. Sebab di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan dan kemenangan. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat. Mari kita belajar bersikap dewasa dalam menghadapi dan menyikapi konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas di Palestina. Yang setuju, ayo coba ketiklah, katakan, saya mau menjaga kesatuan. Sekali lagi katakan, saya mau menjaga kesatuan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program Mesbah Mujizat. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, kiranya kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan nyata buat setiap kita. Dan hari ini sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan merendahkan diri kita, naikkan pujian dan penyembahan kita bersama dengan BMC Worship. Shalom, sahabat Mesbah Mujizat. Biar selalu terus ada api cinta Tuhan yang terus membara dalam hidup setiap kita. Mari siapkan hati kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan dan berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim
biarlah cinta, biar Tuhan cinta kami terus kepada Engkau Tuhan, terus menyalakan Engkau Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu Bapa. Amin. Ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biar cinta kami tidak pernah musnah, tidak pernah pudar Tuhan akan Engkau. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Cinta fill my heart. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. With a burning fire, I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Bakar kami dengan api cinta-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segalanya, Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Amin. Di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Bagiku Engkau segalanya. Yesus, kami mengasihi, kami mencintai. Kami lapar akan cinta-Mu. Penuhi kami, penuhi kami. Di dalam firman-Nya dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu
dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Haleluya, amin. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami mau terus memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, Engkau berkuasa bagi kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau membuat mujizat. Perkara yang besar Engkau selesaikan. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Engkau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Berkuasa Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan yang luar biasa. kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa Kami bangga punya anak melakukan perkara Terima kasih yang Tuhan besar. Yesus. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan. Kemenangan besar di dalam Oh, kemenangan. kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkuasa, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan siapa kami Tuhan, tapi Engkau Yesus yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui setiap kami Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Biar firman-Mu bertumbuh, berakar, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat yang sungguh sangat saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Shirley Aida Kusuma. Dan kita semua sungguh sudah sangat diberkati dengan beberapa lagu penyembahan yang dinaikkan oleh tim Praise and Worship dari Gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Dan lagu yang terakhir sungguh sangat menyentuh hati saya, dan ada satu kata-kata yang sangat menyentuh hati saya. Mari ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Mari yang setuju dan sepakat bersama-sama dengan saya, kita ketikan di screen Anda masing-masing, katakan Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Sekali lagi ketikan Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Dan sekali lagi saya mau menyapa para setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia mengikuti program acara Mesbah Mujizat ini, baik secara live langsung maupun secara siaran ulangan. Pada hari ini saya mau membagikan suatu kisah nyata yang saya beri judul
kisah perdamaian Yahudi dan Muslim. Kisah perdamaian Yahudi dan Muslim. Kisah ini dimulai pada sekitar bulan April tahun 1941 ketika tentara Nazi Jerman menyerang kota negara Yugoslavia. Kota Sarajevo dibom habis-habisan oleh tentara Nazi Jerman. Bahkan mereka tentara Nazi merusak dan membakar, menjarah habis suatu tempat ibadah bangsa Yahudi di kota Sarajevo. Bahkan kitab suci Yahudi yang bernama buku Torah, yang sungguh sangat mereka anggap sebagai sesuatu yang sangat suci dan mereka hormati. Buku Torah yang sudah berusia 400 tahun yang dimiliki oleh bangsa Yahudi di kota Sarajevo itu dibakar habis oleh tentara Nazi. Wow, Anda bisa membayangkan bagaimana kehancuran yang sedang dihadapi oleh bangsa yang tinggal di kota Sarajevo pada tahun 1941 itu. Ada suatu keluarga Yahudi yang memiliki nama belakang Kabiljo, yang juga merupakan salah satu dari ribuan keluarga yang semula mereka tinggal dengan damai di kota Sarajevo. Namun karena serbuan di pagi itu di bulan April tahun 1941 oleh tentara Nazi, maka keluarga Kabiljo ini terpaksa mereka harus melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi untuk beberapa saatnya di dalam hutan untuk menghindari penangkapan oleh tentara Nazi. Dan ketika setelah beberapa saat lewat, maka keluarga Kabiljo ini mereka melihat bahwa keadaan sudah rada aman. Mereka pun memberanikan diri untuk kembali jalan ke kota mereka di Sarajevo. Namun sayang, mereka sedih karena mendapati bahwa rumah satu-satunya milik mereka, tempat tinggal mereka di kota Sarajevo itu, sudah luluh lantak dihancurkan oleh tentara Nazi. Maka sedih hatilah keluarga Kabiljo ini, karena mereka suami istri dan 2 orang anaknya tidak memiliki aset rumah manapun juga, dan mereka tidak tahu pada hari itu mereka harus tidur di tempat mana, karena pada bulan April itu adalah bulan semi dan masih dingin udaranya. Namun keberadaan dari keluarga Yahudi itu tidak dilewatkan oleh sorotan mata oleh sepasang suami istri yang rumahnya bersebelahan dengan rumah keluarga Yahudi Kabiljo ini. Ada sepasang suami istri Muslim yang tinggal di kota Sarajevo, dan yang juga kebetulan mereka merupakan tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan keluarga Yahudi Kabiljo. Tetangga Muslim ini bernama Mustafa Hardaga dan istrinya Shevneba Hardaga. Akhirnya karena tergerak hati melihat kesedihan tetangganya, orang Yahudi yang baru saja kehilangan rumah mereka, maka Mustafa dan Shevneba Hardaga bersepakat untuk mau membuka pintu rumah mereka dan mau menampung keluarga Yahudi Kabiljo ini untuk masuk ke dalam rumah tangga mereka. Meskipun keluarga Muslim Hardaga ini tahu betul resiko apa yang harus mereka tanggung ketika mereka memutuskan untuk membantu menyembunyikan 4 orang tetangga Yahudi mereka, yaitu Tuan Yosef Kabiljo, istrinya yang bernama Ibu Rivka Kabiljo, beserta 2 orang anak mereka yang masih berusia muda, dari pencarian oleh tentara Gestapo, yaitu tentaranya Nazi.
dan dari pencarian tentara Ustasa, yaitu suatu pergerakan fasis yang memerintah saat itu dan menguasai wilayah Kroasia dan Bosnia dan juga Herzegovina selama Perang Dunia Kedua. Mereka tahu betul bahwa keluarga Hardaga ini bisa-bisa dibunuh, dieksekusi hukuman mati karena membantu menyembunyikan keluarga Yahudi Kabiljo. Berdasarkan iman kepercayaan mereka secara Muslim, maka para wanita di dalam keluarga Hardaga ini memiliki suatu adat untuk menutupi wajah mereka dengan cadar kain hitam ketika para wanita ini bertemu dan berhadapan dengan pria yang bukan termasuk anggota keluarga mereka sendiri. Namun demi untuk memberikan isyarat bahwa keluarga Yahudi Kabiljo ini sudah diterima dengan baik, sudah diterima dengan hangat oleh keluarga Hadagar, maka kepala keluarga Muslim Mustafa Hardaga ini memberitahukan kepada istrinya Shevneba beserta adik ipar perempuannya Bahria untuk membuka kain cadar hitam yang menutupi wajah mereka di depan kepala keluarga Yahudi Bapak Yosef Kalbijo. Dan di kemudian hari, kepala keluarga Yahudi Yosef Kalbijo ini bercerita kepada khalayak bahwa sebelumnya keluarga Muslim Hardaga ini belum pernah dan tidak pernah menerima maupun menampung orang asing untuk masuk dan tinggal bersama-sama dengan keluarga mereka. Namun satu hal yang perlu kita patut ingat kepada Yosef Kalbijo, Bapak Mustafa Hardaga ini berkata, "Yosef, engkau adalah saudaraku dan anak-anakmu adalah seperti anak-anakku sendiri. Maka tinggallah engkau dan keluargamu di rumah ini, dan apa yang menjadi milik kepunyaan kami, itu adalah juga menjadi milik kepunyaanmu." Wow, saudara-saudara, sungguh suatu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh kepala keluarga Muslim Bapak Mustafa Hardaga ini. Sementara itu, saudara-saudara, di luar rumah itu, tentara Ustasa terus berusaha dengan gencar untuk memurnikan negara itu dari semua orang Serbia, dari semua orang Yahudi, bahkan dari semua orang Roma. Melalui penangkapan, dan para tahanan itu akan dibawa kepada kamp kerja paksa ataupun sebagian akan dijatuhi hukuman mati. Dan di akhir perang yang terjadi di negara Bosnia itu, tentara Ustasa berhasil membunuh sekitar 14.000, sekali lagi 14.000 orang Yahudi. Itu bukan suatu angka yang kecil, saudara-saudara. 14.000 orang Yahudi meninggal dan dibunuh oleh tentara Ustasa yang tinggal di negara Bosnia. Namun berkat bantuan dan perlindungan dari keluarga Muslim Bapak Mustafa Hardaga, maka Bapak Yosef Kalbijo beserta seluruh istri dan anak-anaknya berhasil mempertahankan nyawa dan hidup mereka. Dan akhirnya keluarga Yahudi Kabiljo ini berhasil melarikan diri dengan selamat pindah ke tanah Israel. Kisah ini belum selesai sampai di sini, saudara-saudara. Namun ada kelanjutannya lagi. 50 tahun kemudian, sekitar tahun 1992, maka Ibu Shevneba Hardaga yang sudah berusia 76 tahun dan sudah menjadi janda karena suaminya sudah meninggal. Ibu Shevneba Hardaga ini lagi menghadapi permasalahan yang cukup pelik di kota Sarajevo,
ketika tentara Serbia mau membersihkan negara Bosnia dari semua penduduk yang dianggap bukan Serbia atau non-Serbia, dan di mana mayoritas penduduk yang non-Serbia itu adalah para orang-orang Muslim penduduk Bosnia sendiri, yang juga disebut sebagai Bosniak. Maka oleh tentara Serbia, kota Sarajevo ini diblok dan dihentikan dari semua pengiriman makanan, dihentikan semua pengiriman air, semua pengiriman listrik dari sejak bulan April 1992 sampai kepada bulan Februari 1996. Wow, Anda bisa membayangkan saudara-saudara, hampir 4 tahun penduduk di dalam kota Bosnia ini, para penduduk muslimnya harus bertahan hidup tanpa ada pengiriman makanan, tanpa ada air bersih, dan tanpa ada listrik untuk menghangatkan badan dan memasak makanan. Maka pengepungan atas kota Bosnia ini merupakan suatu sejarah pengepungan terpanjang atas sebuah kota di bumi ini. Adapun janda muslim Shevneba Hardaga ini beserta anak perempuannya, beserta menantu laki-lakinya dan cucu perempuannya, mereka berempat terus menyembunyikan diri di dalam basement rumah dan berusaha dari waktu ke waktu untuk mencuri waktu keluar ke rumah ketika mereka melihat tentara Serbia itu tidak terlalu mengawasi dengan ketat. Hanya satu tujuannya, mereka mau keluar rumah hanya untuk mengumpulkan dan mencari makanan apapun yang ada tersedia disediakan oleh alam di sekitar rumah mereka. Dan keluarga Shevneba Hardaga ini berhasil hanya mengumpulkan segenggam rumput hijau dan mereka kembali masuk ke dalam basement rumah. Apa yang mereka lakukan dengan hanya segenggam rumput hijau di tangan itu? Mereka merebus dengan sup dan diberi air secukupnya, dan mereka berempat hanya makan sup dari rumput hijau itu hanya supaya mereka bisa tetap bertahan hidup selama pengepungan kota 4 tahun yang panjang itu, saudara-saudara. Di luar sana, tentara Serbia terus berjaga-jaga dan terus mengawasi dengan ketat setiap rumah demi rumah penduduk. Dan jika mereka melihat bahwa masih ada kedapatan satu penduduk yang non-Serbia yang masih hidup ataupun yang sedang keluar dari rumah, maka tak segan-segan tentara Serbia itu akan menggunakan kekerasan dan menjadikan mereka target. Penduduk ditembak sampai mati. Bahkan sampai tercatat ada sekitar 11.000 penduduk orang non-Serbia yang terbunuh selama masa pengepungan kota di Sarajevo itu selama 4 tahun. Sementara itu, kita berpindah di Israel di kota Yerusalem. Janda Yahudi Ibu Rivka Kabiljo ini beserta keluarganya sedang menyaksikan bencana kehancuran atas negara Bosnia melalui berita-berita yang mereka lihat di TV. Janda Yahudi Ibu Rivka Kabiljo ini sangat tersentuh hatinya karena dia ingat betul bagaimana dulu dia juga terancam nyawanya oleh tentara Nazi 50 tahun yang lalu. Maka keluarga Yahudi Kabiljo ini berusaha untuk mengontak jurnalis Israel yang sedang meliput perang di negara Bosnia. Dan Ibu Rivka bertanya kepada jurnalis itu untuk memastikan bahwa keluarga Hardaga masih hidup di Bosnia. Dan ternyata, tahukah saudara bahwa betul
keluarga Hardaga masih kedapatan hidup di Bosnia. Dan tentu saja hal ini membuat hati Ibu Rivka Kabiljo senang bercampur juga dengan rasa cemas. Karena dia tahu persis bagaimana keselamatan tetangga muslimnya dia itu benar-benar terancam nyawanya, baik oleh tentara Serbia maupun oleh juga karena kelaparan, karena pengepungan selama 4 tahun. Namun ibu Yahudi, Ibu Rivka ini adalah seorang yang tahu untuk berterima kasih. Dia masih ingat betul akan kemurahan hati Bapak Mustafa Hardaga beserta Chef Neba yang bersedia untuk membuka pintu rumah mereka menampung keluarga Kabiljo. Meskipun Bapak Hardaga tahu resikonya bahwa dia sekeluarga akan dieksekusi hukuman mati kalau kedapatan menyelamatkan keluarga Kabiljo. Tapi Bapak Hardaga bersedia membayar harga yang mahal demi menyelamatkan tetangganya yang berseberangan agama dengan dia. Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Rivka ini? Ibu Rivka ini tidak berhenti sampai di sini. Dia pun berusaha dengan sekuat tenaganya untuk tidak diam, tetapi membawa kasus permohonan mereka itu sampai kepada Perdana Menteri Israel waktu itu, yaitu Yitzhak Rabin. Akhirnya saudara-saudara, di awal tahun 1994, Ibu janda muslim Chef Neba Hardaga bersama dengan keluarganya dan juga 300 orang Bosnia yang lain bisa diungsikan keluar meninggalkan kota Sarajevo dengan memakai konvoi 6 bis yang dikoordinasi oleh organisasi kemanusiaan Amerika dan Yahudi. Dan ketika keluarga Hardaga diberikan pilihan untuk mereka boleh memilih mau menetap di negara mana sebagai refugee atau pengungsi, maka dengan segera tanpa berpikir panjang, janda muslim Chef Neba Hardaga ini pun langsung memutuskan saat itu juga untuk memilih dan menetap di tanah Israel. Kenapa saudara-saudara? Anda tahu alasannya? Karena Ibu Hardaga ini mau bertetangga, mau hidup berdampingan, mau hidup berdekatan kembali dengan tetangga yang dia kasihi, Ibu Rivka Kabiljo, meskipun mereka berseberangan agamanya. Dan akhirnya Ibu Chef Neba Hardaga ini pun meninggal di tanah Israel setahun kemudian setelah dia menetap di tanah Israel. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perdamaian antara bangsa Yahudi dan kaum Muslim yang dijadikan film pendek yang diberi judul Sevaf Mitzvah. Sevaf berasal dari bahasa Arab dan mitzvah berasal dari bahasa Ibrani, di mana arti keduanya baik sevap maupun mitzvah artinya adalah a good deeds. A good deeds, ketikan saudara-saudara, a good deeds yaitu suatu perbuatan baik. Ketikan lagi perbuatan baik. Anda bisa mengetikkan aku mau melakukan perbuatan baik. Ketikan sekali lagi di layar Anda, aku mau melakukan perbuatan baik. Jadi kata sevap maupun mitzvah itu artinya a good deed atau suatu perbuatan baik. Dan film yang didasari oleh suatu kisah nyata ini diproduksi oleh Sabina Favraka, seorang muslim Bosnia yang berhasil memenangkan penghargaan Humanitas Prize di tahun 2023 baru ini. Dan saya mendengar bahwa film ini akan dinobatkan dan dicalonkan untuk menerima piala Oscar tahun 2024 untuk kategori film pendek. Dan film ini saat ini sedang gencar diputar keliling di beberapa kota di berbagai state di Amerika, seperti di kota San Diego, di state Pennsylvania, di state Illinois, dan juga di state California.
Adapun pengarang dan produser dari film ini, siapakah Sabina Favraka ini? Sabina Favraka ini akhirnya ketika diinterview oleh seorang wartawan, dia menceritakan bahwa dia sebenarnya juga terinspirasi oleh cerita neneknya sendiri yang menyesal karena terlambat dan tidak mau melakukan apa-apa untuk menyelamatkan teman baiknya yang beragama Yahudi pada tahun 1941. Alkisah, nenek Sabina bercerita kepada cucunya Sabina bahwa nenek Sabina yang pada waktu tahun itu 1941, nenek ini masih berusia remaja kecil 9 tahun. Bagaimana pada suatu pagi nenek Sabina ini menyaksikan lewat dari jendela rumahnya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tentara Nazi itu mendatangi rumah teman baiknya yang ada di sebelah rumahnya. Tentara Nazi menangkap dan menggiring keluar baik teman baiknya dan juga beserta seluruh keluarga besarnya. Dan mereka diangkut untuk naik ke atas truk dan dibawa ke dalam kamp konsentrasi. Nenek Sabina pada waktu itu berusaha untuk lari keluar dari rumahnya untuk memberitahu akan bahaya kepada keluarga teman baiknya itu. Namun sayangnya nenek Sabina itu ditahan oleh kedua orang tuanya untuk supaya tidak keluar dari rumah mereka. Dan orang tuanya berkata kepada nenek Sabina bahwa kondisi di luar sana sangat berbahaya. Bahkan bisa-bisa engkau sendiri akan diciduk dan ditangkap oleh tentara Nazi, bahkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi seluruh keluarga besar kita. Karena tentara Nazi tidak suka kalau ada orang luar yang berusaha membantu menolong orang Yahudi pada waktu itu. Maka sangat disayangkan saudara-saudara, pada akhirnya setelah lewat beberapa saat, nenek Sabina ini mendengar bahwa teman baik beserta seluruh keluarga besar Yahudinya yang merupakan tetangga dekat rumah mereka meninggal di dalam kamp konsentrasi Nazi. Dan nenek Sabina bercerita kepadanya bahwa 50 tahun kemudian ketika tentara Serbia mengetuk pintu rumah nenek Serbia ini untuk menangkap penduduk muslim, penduduk non-Serbia, dan untuk membawa pergi neneknya. Namun nenek Sabina itu berhasil bertahan hidup dari perang Bosnia. Dan nenek ini mengatakan kepada cucunya, ketika tentara Serbia itu datang mengetuk pintu rumahku pada pagi itu dan berniat untuk menangkap dan membawa aku pergi, aku berpikir aku juga bisa memahami rasa ketakutan, rasa terancam nyawaku seperti yang dirasakan oleh teman baikku Yahudi itu. Dan aku berpikir pada saat itu, seandainya 50 tahun yang lalu, jika saja aku berhasil menyelamatkan keluarga Yahudi teman baikku itu, maka mungkin aku tidak akan mengalami hal penangkapan yang serupa yang pernah mereka alami pada waktu itu. Sabina Favraka, produser dari film ini sendiri pun pernah mengalami kisah pribadi pertolongan dari orang asing yang tidak ia kenal. Ceritanya ketika ia masih berusia 14 tahun, kota di mana ia dan keluarganya tinggal di bagian utara dari negara Bosnia diserbu oleh tentara Serbia. Dan keluarga Sabina ini menjadi target utama penangkapan. Kenapa? Karena ayah dari Sabina ini aktif bekerja, terlibat di dalam bidang kemanusiaan untuk menolong para korban perang. Tentara Serbia pun mengancam orang tua Sabina untuk membawa paksa Sabina masuk ke dalam kamp konsentrasi, di mana pada waktu itu banyak terdengar bahwa para wanita dan para gadis yang sudah dimasukkan sebagai tahanan di dalam kamp konsentrasi itu
akan menjadi sasaran kebrutalan korban pemerkosaan. Wow, Anda bisa membayangkan betapa pilu dan sedih hati orang tua Sabina. Maka kedua orang tua Sabina ini pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari info, mencari pertolongan kepada banyak orang yang mereka kenal, supaya bisa menolong mengeluarkan anak gadisnya ini keluar dari negara Bosnia yang sedang berada di dalam peperangan. Dan pada akhirnya ada 2 orang wanita yang bersedia untuk menolong Sabina keluar dari negara Bosnia. Meskipun 2 orang wanita ini tahu benar resikonya adalah taruhan nyawa jika mereka tertangkap oleh tentara Serbia. Siapakah 2 orang wanita ini? Sabina dan orang tuanya tidak pernah mengenal mereka. Yang satu adalah orang Kroasia wanita Kristen, dan yang satunya lagi adalah orang wanita Serbia Kristen. Sedangkan putri dari janda muslim Shevneba Hardaga yang bernama Sarah Pekanak sampai saat ini masih tinggal di Yerusalem. Dan putri dari janda muslim Hardaga ini, Sarah, ia beralih ke agama Yahudi, dan ibunya di tahun 2013 berhasil bertemu dan berbincang-bincang dengan pribadi tentang pengalamannya di Bosnia dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, tentang apa yang dia alami di Bosnia dan di Sarajevo, dan bagaimana 2 tetangga yang berseberangan iman kepercayaannya ini tetap bisa hidup rukun, bahkan bisa tetap saling tolong-menolong. Wow, suatu kisah nyata yang sungguh sangat dahsyat, saudara-saudara. Anda terinspirasi bukan? Mari ketikan bersama-sama, aku harus hidup rukun dan saling tolong-menolong. Ketikan bersama-sama, saudara-saudara, aku harus hidup rukun dan saling tolong-menolong. Amin. Bukankah firman Tuhan sudah berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Sekali lagi saya berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berapa banyak di sini saudara mau hidup penuh dengan kebahagiaan? Berapa mau saudara di sini yang mau hidupmu berbahagia di tengah-tengah kerusuhan dan kekacauan saat ini? Satu kuncinya, bawalah damai. Katakan bersama-sama, ketikan aku harus membawa damai. Ketikan lagi, aku harus membawa damai. Apa hasil upah dari Tuhan ketika kita membawa damai? Bukan saja hidup kita menjadi lebih berbahagia daripada orang-orang yang tidak membawa damai, tapi satu lagi, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa di sini yang mau disebut sebagai anak-anak Allah? Saya percaya itu adalah suatu prioritas istimewa yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Siapa yang lebih mau disebut sebagai tetangga Allah, atau keponakan Allah, atau saudara jauhnya Allah? Kalau saya mau disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kalau saya anak, maka Allah itu adalah Bapakku. Kalau Tuhan Yesus itu Bapakku, maka Dia tahu keperluanku. Bahkan Tuhan tahu sebelum aku memintanya. Dan itu sudah menjadi jaminan yang lebih dari cukup untuk hidupku dan hidup keturunanku. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Mari ketikan lagi bersama-sama, aku mau jadi anak Allah. Ketikan lagi, aku mau jadi anak Allah. Bukankah kita semua ini mau disebut sebagai anak-anak Allah, betul? Penyembah-penyembah Tuhan yang benar dan setia. Maka marilah dimulai dari diri kita sendiri dulu, untuk terus hidup berdamai dengan orang lain, dan untuk terus hidup mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Di tengah-tengah keadaan akhir-akhir ini yang penuh dengan kericuhan, penuh dengan keributan, penuh dengan kegentingan, penuh dengan amarah dan sebagainya, maka marilah kita memutuskan hari ini
bukan untuk menjadi kompor ataupun microwave yang suka mengompori permasalahan orang sehingga permasalahan suasana menjadi lebih keruh. Tapi mari kita berusaha menjadi air yang tenang, air yang sejuk, yang bisa membuat amarah itu menjadi redam, yang membuat segala pertengkaran itu menjadi damai. Mari ketikan bersama-sama, aku mau menjadi air yang sejuk bagi orang sekelilingku. Mari ketikan lagi bersama-sama, aku mau menjadi air yang sejuk bagi orang sekelilingku. Ada satu kutipan yang sungguh sangat bagus yang berkata, taat beribadah itu baik. Saya katakan semua kita orang yang beragama, taat beribadah itu baik. Bahkan sungguh amat sangat baik kalau Anda suka dan rajin beribadah. Namun taat beribadah itu hanyalah tahap permulaan dari ungkapan iman, agama, dan kepercayaan kita semua. Saya ulangi sekali lagi, taat beribadah itu baik, bahkan sungguh amat sangat baik. Itu yang diajarkan oleh semua agama-agama di dunia ini, betul? Namun taat beribadah itu hanyalah tahap permulaan dari ungkapan iman, agama, dan kepercayaan kita semua. Apakah tahap berikutnya yang harus kita lakukan? Tahap berikutnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ketika kita semua yang menyebut diri sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kita menyebut diri sebagai umat yang beriman dan punya akhlak moral. Marilah kita berusaha untuk mengamalkan, menjalankan semua ajaran yang baik dan positif dari semua ajaran-ajaran agama, dari semua ajaran kitab suci yang sudah Tuhan berikan sesuai dengan kepercayaan kita. Mari kita menjadi pelaku firman yang baik, yaitu dengan melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Berbuat baik bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga berbuat baik kepada sesama. Maka setelah kita menjadi pengamal, menjadi pelaku firman dari setiap ajaran agama yang kita percayai, maka saya percaya akan tercipta suatu damai sejahtera di bumi ini. Bukankah kita selalu berdoa, jadilah damai di bumi seperti di sorga. Mari ketikan bersama-sama, jadilah damai di bumi seperti di sorga. Itulah doa saya, biarlah kita semua menjadi pembawa damai. Kita semua menghadirkan damai sorga di bumi ini. Sehingga ketika kita memulai dari diri kita sendiri menjadi orang yang berbuat baik, orang yang menjadi penabur damai, orang yang memulai berbuat kebaikan kepada sesama, maka kita akan juga menuai perdamaian, kita akan menuai kebaikan dari Tuhan dan dari sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Kita katupkan mata. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa dimanapun para mesbah mujizat yang mendengarkan, di kota mana, di negara manapun, apapun situasi yang mereka hadapi, persoalan apapun yang mereka hadapi, biarkan damai sejahtera dari Tuhan itu turun menguasai hidup setiap kami, sehingga setiap pikiran kami yang kacau, setiap hati kami yang galau menjadi teduh, setiap badai menjadi teduh, sehingga kami bisa tenang dan bisa duduk diam di kaki Tuhan, berdoa mendengarkan kehendak Bapa Sorgawi kami. Dan hamba berdoa Tuhan, biar dimulai dari diri kami sendiri, para sahabat mesbah mujizat yang mendengarkan pesan firman ini boleh memulai menjadi pembawa damai, memulai menjadi orang yang menaburkan damai, menaburkan kebaikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena hamba percaya ketika kami melakukan menabur damai, menabur kebaikan, maka kami akan menuai kebaikan, kami menuai damai yang berlimpah-limpah dari Tuhan dan dari sesama. Dan kami mau menghadirkan damai sejahtera sorga itu di bumi. Di dalam nama Yesus kami melepaskan damai sejahtera untuk setiap negara-negara yang masih terlibat peperangan, baik Ukraina, Rusia maupun Israel, Palestina, dimanapun ya Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, supaya tercipta damai di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan hamba percaya ini terjadi. Amin. Dan bagi para sahabat mesbah mujizat, Anda yang sudah diberkati dengan pesan firman hari ini,
Jangan lupa untuk subscribe, memberikan like Anda, memberikan komen-komen yang positif dan baik, dan Anda bisa men-sharekan kepada setiap saudara-saudara kenalan Anda yang membutuhkan suatu siraman rohani. Dan Anda bisa menyaksikan program acara Mesbah Mujizat di YouTube channel BMC, Bethany Miracle Center, setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 7 pagi waktu New York dan Amerika. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.